ini sudah bicara tentang tes DNA. Jadi rujukannya sudah bukan kitab-kitab para ulama, tetapi sudah hal-hal yang berbicara tentang tes DNA. Sebetulnya ini berita sudah agak lama, yaitu di awal tahun 2023, tertulis di bulan Januari. Di mana dalam artikel ini ada pernyataan yang sangat berani sekali, dan ini dikeluarkan oleh orang yang kelihatannya termasuk dari keturunan Wali Songo, yang termasuk dalam keanggotaan Naat atau Nabaqatul Ansab Aulia Tis'ah, pencatatan keluarga atau keturunan Wali Songo, kira-kira begitu. Itu ada orangnya, ada namanya. Saya bacakan kesimpulan-kesimpulannya yang sangat tajam di sini, di mana di awal-awal dia bicara tentang ada catatan Tuhan dalam diri kita, di mana itu tidak bisa dibohongi untuk melacak kita keturunan siapa. Artinya catatan itu sesuatu yang ada dalam tubuh, bukan catatan dalam kitab yang ditulis menurut siapa, anak siapa, dan bagaimana. Yang pertama, ini kesimpulan yang sangat tajam. Namun ironisnya hasil tes DNA, terutama Y, berarti yang laki-laki ya, Y DNA, atau kromosom Y, garis DNA, garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke ahli bait Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Husain bin Ali atau Fatimah binti Muhammad SAW, nyatanya telah gagal total. Berarti di sini memang sudah pernah ada pembuktian dari Bani Alawi itu di tes DNA ternyata tidak bersambung ke Husain. Artinya klaim mereka sebagai keturunan Husain ya mungkin dalam kitab tertulis tetapi tidak terbukti secara DNA. Begitu yang perlu dipahami ya. Jadi ini jalurnya berbeda. Kalau kitab itu kita membaca kitab ditulis oleh ulama. Kalau ini pembuktiannya bukan dilihat dalam kitab tetapi dites di lab dan sebagainya ya. Ya orang yang paham tentu akan kenal dengan istilah-istilah dalam hal ini. Tetapi saya bacakan secara garis besarnya saja, gagal total. Kan begitu, ini klaim ya. Seharusnya mungkin Bani Alawi atau Robito itu menanggapi ini, tetapi saya lihat tidak ada tanggapan. Bahkan lebih tajam lagi ya, ini sudah sangat tajam sekali. Bani Alawi yang mengaku dzurriyyah Nabi, ternyata hasil uji DNA-nya, artinya simbol dari jalur laki-lakinya, hologramnya itu G2, artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika, dan demi akal sehat. Itu ada rujukannya. Jadi ternyata hasil dari tes DNA hologram mereka itu adalah G2, tidak sama dengan hologramnya Sayyidina Husain. Kira-kira begitulah kita bahasakan dengan sederhana. Setelah ini masih ada yang sangat menggemparkan bahkan ya. Bukan hanya menganggap Bani Alawi itu bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan Sayyidina Husain, bukan hanya sampai di situ. Tetapi ditelaah yang muncul itu gen mereka itu kemana. Mereka itu jangan-jangan bukan keturunan orang Arab bahkan ya. Perhatikan, bahkan terdeteksi atau dideteksi ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir ya, atau ada kemiripan lah, sebagai Yahudi maternity garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim, sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Khazar, dan kode ini hanya ditemukan di pulau Ibiza ya, selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca inkuisisi di abad 16 pasca kejatuhan Daulah Umayyah di Andalus. Jadi justru malah ada bau-bau gennya berasal dari suku itu ya, Yahudi maternity ya, garis ibu ya. Ya itu sebetulnya ini kan tajam sekali nah ya. Sebetulnya kan harus dibantah ini, harus dibuktikan balik. Ya kalau dibiarkan begitu saja ya wallahu alam, mungkin entah. Ya, saya tidak berani berkomentar kenapa mereka diam tentang hal ini, atau mungkin tidak baca ya. Tetapi ini sudah ditulis di internet, sudah bukan rahasia.
Sudah semua orang tahu. Sudah semua orang bisa baca, bisa mengakses. Ini lebih tajam dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin masih berkutat di seputar tulisan di kitab, masih bisa dibantah sana sini. Kalau ini kan, kalau mau bantah harus juga tes DNA. Jadi ini sudah jalurnya berbeda ya. Kemudian lanjut, ada yang lebih tajam lagi. Kemudian ini lebih tajam lagi. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone. Ya. Al Capone itu nama orang Yahudi ya. Pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Jadi gennya itu sambungnya ke situ ya. Artinya sama. Berarti berasalnya dari sumber yang sama karena gennya, kodenya sama dengan Al Capone ini. Ini kan serangan yang luar biasa sebetulnya. Tulisan Kiai Imaduddin itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Walaupun ranahnya berbeda. Kalau Kiai Imaduddin itu ranahnya kitab, kalau ini ranahnya di teknologi atau di dunia teknologi ya, sainsnya. Kemudian selain itu ditemukan juga kode F3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gansberg ya, Goldstein, Rosta dan lain-lain. Itu semuanya ada referensinya ya. Jadi kode-kodenya itu justru bersambungnya itu dengan orang-orang yang bersuku Yahudi. Kira-kira begitulah kalau kita bahasakan sederhana ya. Saya tampilkan nanti linknya di bawah biar kamu bisa baca sendiri. Nah, ini masuk kepada kesimpulan akhir, artinya Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi ya, atau Sephardic. Lihat tabel 057 dan 058 di jawish.net ya. Itu ada semuanya, ada jalurnya ya. Pendeteksian gen Yahudi baik dari garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Jadi ditelaah dari jalur ayat, ternyata kok sambung-sambungnya itu ada ke Yahudi-Yahudinya. Nah, kira-kira begitulah. Ini fakta yang sudah ditulis ya. Artinya secara fakta ini ditulis di internet. Ini serangan sangat luar biasa. Tapi kenapa tidak heboh? Kenapa heboh-hebohnya justru ketika Kiai Haji Imaduddin yang menulis itu? Padahal ini saya kira jauh lebih dahsyat. Dan ini tidak bisa para Habib itu berdebat dengan kitab. Ini tidak bisa dibantah dengan kitab. Kalau mau membantah ini, harus diadakan pembuktian yang benar atau harus diuji ulang. Nah, itu ya biar seimbang. Atau nanti dikaji hukum apakah DNA itu bisa dibatalkan dengan kitab atau kitab bisa dibatalkan dengan DNA. Karena ini tidak bicara nasab ayah dan anak secara fikih, artinya itu ahli waris atau bukan ya. Kalau dalam fikih tidak ada tes DNA untuk menetapkan kamu anak seorang ayah atau tidak. Kenapa? Karena di situ ada hal-hal yang lebih penting dari DNA.